Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kaum kafir Quraisy, dan Sayyidah Khadijah, istri yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni, seperti yang telah kami kisahkan pada blog terdahulu. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Bahkan ada yang berani menghadang lalu menaburkan debu di atas kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Seorang putri beliau membersihkan debu itu dengan bercucuran air mata. Rasulullah menghiburnya, "Tak perlu menangis putriku, karena Allah akan melindungi ayahmu." Karena memerlukan pendamping setelah wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah, pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ini juga Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Berikut sekilas tentang Ummul Mukminin Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Beliau dilahirkan di Makkah dari keluarga keturunan Quraisy. Suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya Syukran bin Amr bin Abdus Syam. Dia adalah saudara dari sahabat Rasul yang bernama Sahal, Suhail, Sulaid, dan Hatib. Dari pernikahan pertamanya, Sayyidah Saudah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zam'ah turun hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, suami beliau Syukran bin Amr wafat. Peristiwa ini sebelum hijrah ke Madinah, seperti yang dikutip oleh Ibnu Sayyid An-Nas dalam kitab beliau Uyun Al-Athar. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, para sahabat merasa peduli dengan apa yang menimpa Rasulullah. Mereka mengirim Khawlah binti Hakim As-Salimah, istri dari Utsman bin Mas'un, untuk menemui Rasulullah. Khawlah datang untuk membujuk Rasulullah agar mau menikah kembali. Khawlah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah kembali?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapa, dan kalau janda siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling engkau cintai, yaitu Abu Bakar yang bernama Aisyah. Kalau janda, Saudah binti Zam'ah, ia telah beriman kepada engkau dan mengikuti engkau." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah salamku pada Saudah." Khawlah pun berangkat menuju rumah Saudah. Ia berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang Allah anugerahkan kepadamu." "Apa itu?" tanya Saudah. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu," kata Khawlah. Saudah menanggapi, "Mari temu ayahku dan sampaikanlah kepadanya tentang hal ini." Perlu diketahui, ayah Saudah adalah Zam'ah bin Al-Aswad, salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Khawlah menemui Zam'ah. Ia ucapkan salam sapa ala tradisi Arab karena Zam'ah bukanlah seorang muslim. Zam'ah berkata, "Siapa itu?" "Khawlah binti Hakim," jawabnya. "Apa keperluanmu?" tanya Zam'ah. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamarkan Saudah untuknya," jawab Khawlah. "Orang yang sekufu dalam kemuliaan. Apa jawab temanmu, maksudnya Saudah?" tanya Zam'ah. "Ia senang dengan hal ini," jawab Khawlah. "Panggil dia untuk menemuiku," pinta Zam'ah. Khawlah pun memanggilnya. "Wahai putriku, ini adalah suatu kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengutus seseorang untuk melamarmu. Ia sekufu dalam kemuliaan. Apa kau mau aku menikahkanmu dengannya?" "Ya," jawab Saudah. "Panggillah dia ke sini," pinta Zam'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan Zam'ah menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Tidak lama datanglah saudara Saudah, Abdul bin Zam'ah, yang baru selesai menunaikan haji. Melihat saudarinya telah dinikahi oleh Rasulullah, ia tabur debu di atas kepalanya sebagai tanda kesal. Di kemudian hari setelah ia masuk Islam, ia berkata, "Sungguh aku sangat bodoh sekali saat menaburkan debu di atas kepalaku karena engkau Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah," seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad dituliskan, karena tekanan di Mekah semakin kuat, maka pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian itu juga Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah
mantan budak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimerdekakan, hijrah ke Taif. Taif merupakan sebuah kota di provinsi Makkah, berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Makkah, Arab Saudi, terletak pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Sarawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah punya kenangan manis ketika masa balita di Taif, di bawah asuhan ibu susuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan menyampaikan risalah Islam dengan leluasa. Ada beberapa alasan Rasulullah memilih Taif. Yang pertama, Taif merupakan kota kedua terbesar setelah Makkah. Yang kedua, di Taif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yang berkata, tiba di Taif, Rasulullah pergi kepada beberapa orang Thaqif, karena mereka ketika itu adalah pemimpin-pemimpin Thaqif dan tokoh-tokoh mereka. Orang-orang tersebut adalah 3 bersaudara, Abdu Yalail bin Amr dan Mas'ud bin Amr serta Habib bin Amr. Mereka adalah anak-anak Amr bin Umair bin Auf bin Aqdah bin Ghirah bin Auf bin Thaqif. Salah seorang dari ketiga orang tersebut beristrikan wanita Quraisy. Rasulullah mendatangi mereka, mengajak kepada agama Allah dan berdialog dengan mereka agar mereka mau menolongnya dalam menegakkan Islam dan berjuang bersamanya dalam menghadapi siapa saja di antara kaumnya yang menentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari mereka bertiga berkata, saya siap mencabut kain Ka'bah dan membuangnya jika Allah mengutusmu menjadi nabi. Orang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain yang bisa diutus selain dia? Orang ketiga berkata, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Jika engkau Rasulullah seperti yang engkau katakan, engkau pasti sangat membahayakan jika aku menolak ucapanmu. Jika engkau berdusta atas nama Allah, aku tidak layak berbicara padamu. Kemudian Rasulullah pergi dari tempat mereka dalam keadaan putus asa akan kebaikan orang-orang Thaqif. Setelah permintaan Rasulullah terhadap ketiga pemuka Bani Thaqif ditolak, Rasulullah meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangannya ke Taif kepada orang-orang kafir Mekah. Tetapi permintaan tersebut pun tidak mereka kabulkan. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Rasulullah berada di Taif selama 10 hari dan secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu. Tapi tidak seorang pun yang mau menerima seruan Rasulullah. Semuanya bersikap sama, mengusir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Akhirnya Rasulullah dan Zaid pergi meninggalkan Taif dengan kecewa. Apalagi menjelang keluar meninggalkan Taif, mereka berdua dibuntuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Rasulullah. Mereka mengerumuni Rasulullah dan mulai melempari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Satu lemparan mengenai tumit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terompah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Sementara itu Zaid bin Harithah berusaha memetengi tubuh Rasulullah sampai kepalanya bocor terkena lemparan batu. Orang-orang jahat itu terus melempari Rasulullah sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil masuk ke dalam kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, 2 orang putra Rabi'ah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Lokasi kebun itu dari kota Taif berjarak sekitar 4,8 km. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkaulah pelindung bagi si lemah, dan engkau jugalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat dari murkamu yang hendak engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenananmu. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jan Al-Kabir. Kedua anak Rabi'ah melihat Rasulullah dan menyaksikan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam alami, maka menjadi tersentuh hati mereka sehingga meminta budak mereka yang bernama Addas
untuk memetikkan anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Adas mengerjakan perintah kedua anak Rabi'ah. Kemudian ia pergi ke tempat Rasulullah dan meletakkan anggur di depan beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Makanlah." Rasulullah mengambil anggur tersebut seraya membaca bismillah, kemudian memakannya. Adas memandang wajah Rasulullah, kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan tadi tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini." Rasulullah bertanya, "Engkau berasal dari mana, hai Adas, dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya seorang Nasrani dari Ninawa." Saat ini Ninawa merupakan kota kecil dekat dengan Mosul, Irak. Rasulullah berkata, "Dari desa orang saleh yang bernama Yunus bin Matta." Adas pun merasa ingin tahu apa yang dimaksud Rasulullah, lalu bertanya, "Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta?" Rasul pun menjawab, "Dia saudaraku, ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Lalu Adas menjatuhkan diri di depan Rasulullah, mencium kepala beliau, kedua tangan beliau, dan kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang putra Rabi'ah berkata kepada satunya, "Budakmu itu telah dirusak oleh Muhammad." Saat Adas kembali, keduanya langsung menanyainya, "Celaka engkau Adas, kenapa engkau mencium orang tersebut, kedua tangan dan kedua kakinya?" Adas menjawab, "Tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang baru aku kerjakan. Sungguh ia telah menceritakan kepadaku sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Celakalah engkau Adas, jangan sampai dia memaling kamu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya." Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati yang penuh luka. Sesampainya di Qarnul Manazil, di tengah-tengah daerah antara Taif dan Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersama Jibril turut serta malaikat penjaga gunung yang berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Tuhanmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau mau, aku bisa membalikan gunung Akshabin ini ke atas mereka." Rasulullah SAW menolak hal tersebut. Bahkan beliau berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang Taif akan memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti." Saat ini tempat Rasulullah beristirahat di kebun anggur setelah dilempari dan diusir penduduk Taif telah menjadi Masjid Adas, sedangkan tempat Rasulullah bersandar setelah dilempar penduduk Taif kini menjadi masjidku. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Rasulullah SAW meninggalkan Taif dan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Nakhlah, Rasulullah bangun pada tengah malam dan melaksanakan salat. Kemudian beberapa jin yang disebutkan Allah berjalan melewati beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikatakan kepadaku, mereka terdiri dari 7 jin penduduk Nasyibin. Mereka mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, dan begitu Rasulullah selesai salat, para jin bergegas kembali kepada kaumnya seraya memberi peringatan agar mereka beriman. Bangsa jin menyambut apa yang baru mereka dengar. Mereka beriman kepada Rasulullah. Kemudian Allah menceritakan informasi tentang mereka kepada Rasulullah. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 31. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Surat Al-Jin ayat 1. Rasulullah SAW kemudian bersama Zaid bin Harithah berangkat menuju Mekah.
Saat itu Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah, sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi dan mengabarkan beliau bahwasanya Rasulullah minta bantuannya untuk masuk ke kota Mekah. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'im bin Adi sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali memasuki kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.